Sobat Kairos, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita saat ini dari kitab Efesus pasal 5 ayat 2. Demikian firman-Nya. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, nas hari ini merupakan surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Berisikan nasihat untuk tetap hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya sebagai penebus dosa manusia dan menjadi korban daupa yang harum di hadapan Allah. Yesus sudah menjadi persembahan yang harum bagi Allah, dan itu adalah wujud kasih setia Allah kepada dunia, supaya manusia dunia beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, pengorbanan Yesus, anak yang dikasihinya itu sebagai penebusan dosa untuk memberikan keselamatan. Pengorbanan Yesus juga sebagai perdamaian antara Allah dengan umat manusia dan mengangkat manusia menjadi anak-anak Allah. Itulah manifestasi kasih Allah yang sempurna. Memanifestasikan kasih itu dalam hidup orang percaya melalui perbuatan iman dan buah roh adalah hal yang prinsipil. Artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Oleh karena itu, setiap orang Kristen diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Jadi, mengasihi dengan kasih Kristus adalah gaya hidup orang Kristen. Tuhan Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, identitas orang percaya bukan hanya terlihat dari pengakuan sebatas kata-kata saja untuk menyatakan bahwa dia adalah orang Kristen, melainkan dengan mendemonstrasikan kasih Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka orang percaya harus hidup saling mengasihi dengan kasih Kristus. Hidup dalam kasih berarti harus membuang semua sifat manusia lama yang cenderung mementingkan diri sendiri, egois, tidak peduli kepada sesama, tidak punya rasa empati terhadap orang lain. Disebut orang percaya bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga mampu mengasihi yang menyakiti hati kita, yang membenci kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengajak kita untuk menyatakan kasih Kristus dengan meninggalkan manusia lama yang cenderung egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dan tidak memiliki rasa empati kepada sesama. Maka kita sedang mengalahkan dunia dengan kemewahan dan kemerlapannya yang sewaktu-waktu bisa memperdaya kita dengan kesombongan dan keangkuhan. Sobat Kairos, marilah kita senantiasa melakukan kasih dengan meneladani kasih Kristus, yaitu mengasihi dengan tidak memandang muka, tidak memandang waktu, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Itulah mengasihi yang dikehendaki oleh Kristus Yesus di dalam kita, di mana kasih Kristus mewarnai hidup kita dan kita pun mewarnai sekeliling kita dengan kasih Kristus. Sobat Kairos, selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!